Baik, teman-teman, tema yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah tentang The Vibration Project, ya. Ya, The Vibration Project atau proyek vibrasi. Teman-teman, spesial rekaman ini saya buat untuk teman-teman terutama yang bergabung dalam grup The Vibration Project, program sosial Wita Arif RH di Facebook, ya, dimana di situ kita melakukan proyek-proyek vibrasi untuk berkontribusi untuk membuat kehidupan lebih baik, baik itu personal ataupun isu-isu sosial dan sebagainya dengan vibrasi. Teman-teman, saya harapkan Anda sebelumnya sudah mendengarkan beberapa rekaman saya, misalkan tentang pilar jaga, tentang samudra kemungkinan, tentang manusia dan cahaya dan sebagainya, sehingga tidak terlalu bingung dengan apa yang hari ini kita bahas. Tapi mudah-mudahan tidak bingung. Jadi gini, intinya The Vibration Project adalah sebuah program yang melibatkan banyak orang, ya, tadi makanya lagunya Together We Are One, ya. Kita bersama-sama untuk melakukan pemusatan perhatian kepada satu objek yang sama, satu isu yang sama, atau satu orang yang sama, ya, dengan tujuan untuk memberikan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, mungkin bagi Anda kelihatannya keren sekali ya The Vibration Project gitu ya, kayaknya sesuatu yang asing. Padahal sebenarnya kalau Anda cermati baik-baik, semua ritual agama yang melibatkan banyak orang, entah itu ritual upacara agama, entah itu kalau yang beragama Islam kayak sholat berjamaah, itu sebenarnya bentuk-bentuk dari The Vibration Project. Kenapa kok harus melibatkan banyak orang, ya kan? Sholat minta hujan butuh banyak orang untuk melakukannya berjamaah, ya, karena atensi banyak orang ini akan berkontribusi dan lebih kuat. Teman-teman, kalau misalkan Anda pernah menyimak apa yang disampaikan oleh seorang penulis, ya, namanya Lynn McTaggart, dia banyak menulis tentang kuantum, tentang vibrasi. Dia dalam satu percobaan yang namanya The Intention Experiment, dia melakukan percobaan, ada 2 daun, ya, 1 daun kontrolnya, 1 daun yang jadi target. Kedua daun itu diberi CCD kamera, yaitu sebuah kamera yang bisa memantau hal-hal yang halus, ya, misalkan perubahan aura, perubahan sesuatu yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, tapi dengan kamera itu bisa terlihat. Nah, jadi waktu itu eksperimennya kurang lebih adalah ada daun, dan Lynn McTaggart melibatkan banyak orang untuk memusatkan perhatian, ya, memberi perhatian kepada salah satu daun yang target, jadi yang daunnya jadi target, dan meminta mereka untuk memunculkan satu niat untuk membuat daun tersebut glowing itu seperti bercahaya, berpendar cahaya. Dan yang menarik adalah dipantau dengan CCD kamera dengan melibatkan banyak orang, daun itu benar-benar glowing, benar-benar bercahaya. Sementara daun yang kontrol tadi, yang tidak diberikan jadikan target atensi, itu tidak ada perubahan apapun. Nah, di sini kan kita bisa melihat bagaimana pengaruhnya intention dan attention, perhatian dan niat banyak orang terhadap suatu fenomena, suatu realita. Ya, bahkan boleh dibilang ini agak nggak masuk akal. Kemudian di situ juga saya mendengarkan dan melihat apa yang Lin sampaikan dalam ceramahnya. Dia mencoba kepada ikan. Jadi di kolam lah gambarannya ada ikan, lalu orang-orang ini yang dilibatkan dalam eksperimen itu memusatkan perhatian pada ikan itu dan bersama-sama memunculkan satu niat, ini ikan ini berenangnya ke arah sini, ke arah sini, ke arah sini, dan itu signifikan ikan itu berenang ke arah situ. Nah, berarti perilaku ikan bisa dipengaruhi oleh kumpulan pemikiran banyak orang. Kemudian juga di situ dilakukan juga ke traffic, ya, ke arus lalu lintas. Misalkan sekumpulan orang dipusatkan perhatian, daerah sini yang biasanya nggak pernah macet dibikin macet gitu, ya. Ternyata bisa berpengaruh, dan itu bisa dibuktikan dari hitung-hitungan metodologi itu signifikan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa manusia secara bersama-sama ini terlibat dalam pembentukan realita. Banyak yang mungkin menolak, kok jadi kayak Tuhan baru? Bukan, maksud saya begini. Ini bukan menjadi Tuhan baru. Kita harus sadar bahwa kita itu dilibatkan oleh Tuhan dalam membentuk realita. Sekarang gini, salah satu penciptaan yang paling agung adalah penciptaan manusia. Nah, salah satu penciptaan paling agung, penciptaan manusia juga melibatkan kita, kan? Secara biologis melibatkan kita.
Kenapa kita menolak bahwa pikiran kita juga bisa dilibatkan dalam pembentukan realita? Ya. Nah, berapa orang yang dilibatkan? Ini beda-beda ya. Setahu saya semakin banyak semakin bagus, tapi kalau dari hitung-hitungannya seorang ilmuwan ya, seorang penulis juga namanya Greg Braden, dia menulis rumusnya adalah akar pangkat 2 ya, akar pangkat 2 dari 1% dikali total populasi. Jadi misalkan populasinya ada 1000, 1%-nya berapa? Nah, hasil dari perkalian 1% kali 1000 itu di akar. Itulah jumlah yang dibutuhkan untuk mempengaruhi 1000 orang. Sedikit kan? Jadi kalau nggak salah, saya pernah ngitung itu, kalau misalkan andainya total penduduk dunia ada 5 miliar, maka setelah dikali 1% lalu di akar, itu tidak lebih dari 3000 orang dengan vibrasi tertentu ya, dengan vibrasi yang kuat, itu bisa mempengaruhi fenomena kehidupan. Dan ini banyak riset-riset lain tentang itu. Kalau Anda pernah dengar risetnya Maharishi Mahesh Yogi ya, saya biasanya sampaikan ini juga dalam kelas. Itu juga sama fenomenanya, bahkan bisa mempengaruhi angka kejahatan dan sebagainya. Jadi setelah kita menyadari tentang kekuatan atensi dan melibatkan banyak orang, bisa kebayang apabila tanpa disadari atensi banyak orang terpusat kepada hal yang negatif ya. Apalagi misalnya tentang kasus pelecehan seksual itu di blow up habis-habisan oleh media, menjadi hot issue, public issue, maka atensi orang ke situ semua, dan itu akan bisa mengulangi realitanya berulang-ulang. Ya karena tadi, yang tadi saya ceritakan, salah satu contoh-contoh eksperimennya. Dan sehari-hari sebenarnya tanpa sadar kita melakukan itu. Jadi kalau kita sudah menyadari ini bisa dimanfaatkan. Oh berarti kalau satu organisasi ada 1000 karyawan, 1000 orang, ini seandainya bisa dipusatkan dalam satu visi yang sama, betapa luar biasa hasilnya. Nah, untuk The Vibration Project ini, jadi teman-teman kalau kita ada proyek di grup ya, itu teman-teman targetnya apa? Jadi proses ini sama seperti yang saya sampaikan di rekaman sebelumnya tentang makna pasrah ya, kalau nggak salah ya, tentang makna pasrah ya. Jadi pasrah itu seperti apa sih? Terus di situ saya juga cerita tentang logika memanah. Jadi tahapannya seperti memanah, kita menentukan targetnya, kita menarik tali busurnya di mana di situ dipasang anak panah, lalu kita lepaskan. Itu tahapannya itu. Nah, tahapan dari The Vibration Project itu adalah yang pertama, sadari targetnya. Misalkan waktu project kita pernah lakukan dan alhamdulillah berhasil, yaitu waktu Rio kena kabut asap ya, dan di situ berbulan-bulan nggak hujan. Banyak teman yang inbox saya, gimana bisa nggak dibantu? Ya kita bantu sama-sama, doa lah gitu loh. Nah tapi doa dengan versi The Vibration Project, tidak ada unsur agama tertentu, karena yang terlibat dalam Vibration Project ini dari latar belakang agama dan keyakinan yang berbeda kan. Nah, tahapan yang dilakukan adalah yang pertama adalah dalam Vibration Project versi saya yang bisa dipakai. Kalau nanti ada koordinator di grup dengan versi yang berbeda, saya pikir prinsipnya sama. Nah, yang versi saya begini, tahapannya yang pertama kita sadari targetnya. Misalkan Rio ini yang kita sadari. Ya, sadari kita bayangkan area Rio atau apapun itu. Kalau misalkan targetnya orang sakit, kita sadari targetnya. Itu tahap pertama. Jadi kita sedang melihat targetnya. Nah, tahap kedua setelah kita menyadari targetnya, tahap kedua adalah kita merasakan seolah-olah apa yang kita inginkan itu sudah terjadi. Nah, disinilah banyak orang keliru, yaitu justru malah kalau misalkan suatu daerah belum hujan, kita malah menginginkan hujan. Padahal kalau kita membangun satu imajinasi menginginkan hujan, memunculkan satu intensi niat di dalam diri menginginkan hujan, berarti kan sebenarnya pesan yang tersampaikan ke alam semesta adalah sekarang belum hujan, makanya kepengen hujan. Nah, akan lebih kuat ketika kita merasakan saat ini sudah hujan. Kita imajinasikan hujan, kita rasakan sudah hujan di sana, suara, bahkan kalau perlu dibangun sehingga indera Anda dari berbagai indera itu merasakan itu, mencium bau tanah yang kena air, mendengarkan suara rintik hujan, dalam pikiran Anda melihat air, titik-titik air jatuh, sehingga tubuh Anda merespon seolah-olah itu nyata.
seolah-olah itu benar gitu loh, seolah-olah itu sudah terjadi. Bangun perasaan seperti itu. Itu tahap kedua ya dari The Vibration Project. Nah, tahap ketiga adalah setelah memunculkan satu tadi bayangan itu sudah terjadi. Tahap ketiga dari The Vibration Project adalah munculkan rasa syukur. Terima kasih Tuhan gitu loh, saat ini sudah hujan, terima kasih diri udah hujan, misalkan contohnya begitu. Atau terima kasih dia sudah sembuh, atau apapun itu ya, targetnya sesuaikan dengan projectnya. Nah, itu bangun rasa syukur. Dan kalau bisa dari tahapan ketiga ini Anda bangun rasa syukur yang lama, karena rasa syukur ini sangat kuat ya, vibrasinya, getarannya sangat kuat. Nah, tahapan terakhir ya, kita lepaskan anak panahnya, kita lepaskan tali busurnya sehingga dia melesat menuju target. Caranya gimana? Kita lupakan, kita alihkan, kita lepaskan. Nah, cara yang biasa saya pakai adalah, karena kadang melepaskan itu ada beberapa orang definisinya beda-beda, dibilang susah gampang, dibilang gampang susah. Maka yang paling mudah adalah kita memanfaatkan tidur. Makanya Vibration Project versi saya adalah ya di tahapan 1, 2, 3 tadi dilakukan sebelum tidur. Nah, setelah 1, 2, 3 tahapan keempat yaitu melepaskan, mengalihkan, melupakan adalah Anda tidur. Nah, saat Anda tidur kan sudah nggak mikirin lagi tentang step 1, 2, 3 tadi. Itu yang paling sederhana sekali. Makanya banyak orang yang tidak menyadari kekuatan tidur ini justru membayangkan hal-hal jelek sebelum tidur, atau menonton sambil berbaring melihat hal-hal yang negatif, itu tanpa sadar membangun bayangan-bayangan itu kan. Nah, ketika tidur itu bisa lompat, lepas, dan punya peluang untuk menjadi realita. Nah, yang kita lakukan seperti itu dalam The Vibration Project. Nah, kita melakukannya ini tidak harus tidak harus berada di dalam satu lokasi yang sama. Akan lebih bagus dilakukan di timing yang sama. Disesuaikan timingnya. Kalau beda waktu antara Wita, Wib, dan Wit ya disesuaikan waktunya Anda di kota Anda, disesuaikan dengan di mana disepakati dari Wib. Berarti kalau dari Wib jam segini, di Wita jam segini, di Wit jam segini, atau di luar negeri jam segini, Anda sesuaikan. Tapi bisa juga kalau yang saya lakukan adalah karena jam tidur orang itu nggak sama ya. Pokoknya hari itu sama-sama memberikan intensi, tidak harus di waktu yang sama, tapi akan lebih baik di waktu yang sama. Cuman kalau menggunakan tidur sebagai media pelepasan kan nggak mungkin kita mengkoordinir misalkan yang terlibat dalam proyek 2000 orang, yuk bareng-bareng tidur. Wah, ini kan saya pikir terlalu mengada-ada ya, agak susah juga. Orang ngantuknya beda-beda, mungkin dia sibuk. Pokoknya sesuaikan dengan waktu tidur Anda di hari itu. Nah, kalau misalkan pelepasannya ini tidak menggunakan tidur gimana? Bisa, yang penting mengalihkan. Misalkan setelah tahap 1 tadi, ya saya ulangi, tahap 1 tadi Anda menyadari targetnya, yang kedua merasakan sudah terjadi, yang ketiga munculkan rasa syukur, yang keempat ya Anda menggunakan cara lain selain tidur bisa. Contohnya apa? Contohnya misalkan Anda melakukan pengalihan dengan melakukan hal-hal lain. Nah, setelah melakukan ini Anda cuci piring, Anda cuci baju, Anda melakukan hal yang membuat Anda asik di sana dan lupa. Nah, contoh sederhananya kalau saya beberapa kali berhasil ya, saya sering antri di BCA ya. BCA itu kalau hari Senin dan Jumat itu singkatannya jadi Bang Capek Antri. Ya, Anda boleh coba. Anda duduk di antrian, waktu itu saya antriannya datang masih 95 antrian lagi, posisi waktu itu masih di antrian 333. Saya masih 95 pas 98 lagi. Saya beberapa kali eksperimen. Jadi saya lihat targetnya, misalkan saya pilih dari 13 teller, kan itu kan acak. Walaupun saya dapat momen antrian, kan saya tidak tahu nanti dipanggil teller yang mana, di counter yang mana. Nah, sadari targetnya, misalkan teller nomor 3. Oke, sadari. Yang kedua, rasakan bahwa saya sudah dilayani teller itu, rasakan sudah berada di sana. Yang ketiga, bangun rasa syukur. Terima kasih Tuhan, saya sudah dilayani oleh teller tersebut. Oke, sudah tahap 3 kan. Yang tahap keempat ini, saya kan nggak mungkin tidur di bank kan, melakukan hal lain. Nah, yang paling mungkin adalah melakukan hal lain yang membuat saya lupa dengan apa yang saya lakukan di tahap 1, 2, 3. Nah, untungnya saya punya satu kecenderungan, kalau saya sudah buka Facebook itu saya lupa semuanya, termasuk istri saya di sebelah saya juga bisa lupa.
Nah, jadi setelah melakukan itu saya Facebookan dan saya asik dengan Facebook saya. Sampai kemudian dipanggil, saya baru sadar karena dipanggil beberapa kali, ternyata tellernya pasti itu. Ketika saya bisa asik dengan Facebook saya, yang manggil mesti teller itu. Tapi ketika saat main Facebook saya masih mengharapkan, masih mengingat-ingat bahwa saya pengen pengen dilayani teller itu, pasti tellernya nggak itu. Di situ saya melihat, oh polanya ini bisa digunakan dalam hal yang sekecil ini. Nah, pertanyaannya adalah dalam hal yang lebih besar, ini memang tidak semudah ketika kita dilayani teller. Derajat kemelekatan kita, keinginan kita tentang dilayani teller ABC ya dalam kasus saya, itu saya dengan mudahnya saja nggak dilayani teller itu juga nggak ada resiko apapun kan. Tapi yang jadi repot adalah ketika ini kasusnya diaplikasikan untuk hal-hal yang melibatkan finansial, taruhannya untung rugi, atau makan hidup mati, atau bahkan yang lain, pertaruhan yang lebih besar. Ini yang membuat kita akhirnya menjadi satu ganjalan untuk melepaskan dan melupakan. Jadi Anda harus punya siasat gimana tahap 4 ini Anda punya satu hal yang membuat melupa. Nah, saya pernah sampaikan di yang rekaman vibrasi dan pernikahan. Bisa juga kita gunakan ini apa namanya ya, bagi yang Anda suami istri, karena beda ya dengan pasangannya sendiri. Itu hati-hati dengan pemikiran-pemikiran yang muncul sebelum Anda mengalami suatu puncak kenikmatan dalam seksual atau orgasme. Karena ketika orgasme ya, ketika mengalami puncak kenikmatan seksual, Anda akan lupa semuanya. Nah, disitulah lompat. Nah, kebayang kalau misalkan Anda mengingat hal-hal yang jelek berhubungan seksual lalu terjadi orgasme dan itu punya peluang jadi realita. Dan Anda sering melakukannya berulang. Anda hubungan seksual malah mikirin utang ya. Kan repot. Jadi harus hati-hati. Itulah sebabnya kenapa ada beberapa ritual dalam agama. Misalkan dalam agama saya Islam dianjurkan sholat 2 rakaat dulu sebelum sebelum melakukan hubungan seksual suami istri. Tujuannya sebenarnya adalah untuk cleansing mind. Sehingga apa? Tidak membangun vibration project yang tidak disadari, yang teralihkan oleh hubungan seksual. Gitulah. Jadi tahapnya 1, 2, 3, 4 itu tadi. Nah, ini bisa dilakukan terserah. Ini enggak terbatas ruang waktu. Yang penting ruang enggak terbatas harus saat itu. Karena ada yang nanya, "Pak, saya posisi ada di Surabaya, bisa ikut enggak?" Lu ya bisa aja. Dikiranya harus hadir gitu. Enggak. Ya. Nah, itu dia teman-teman. Jadi mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini kita jadi lebih aware, lebih waspada dengan atensi kita, apalagi ketika itu dilakukan secara massal ya. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan The Vibration Project ini untuk hal-hal yang lebih baik untuk diri kita pribadi, teman kita, negara kita, dan dunia secara keseluruhan.